Halo Rek, selamat datang di channel Just Paijo. Sebelum videonya mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua orang. Matur nuwun. Halo, assalamualaikum Rek. Balik lagi di channel Just Paijo. Balik lagi dari kota Malang yang tercinta, yang cuacanya hari ini agak mendung-mendung, sedikit gerimis. Gimana kabar kalian, Rek? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja, baik-baik saja. Sebelum videonya lanjut, buat kalian yang pengen t-shirt keren desain original dari Just Paijo ini, bisa langsung klik link di deskripsi. Matur nuwun. Semoga jangan hujan ya. Ini kok mulai kletek-kletek gerimis gini, Rek. Sekarang posisi lagi ada di daerah Bedek ya, mau ke arah UB. Kali ini kita nggak kuliner lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja sambil perjalanan berangkat ke kantor ya. Kalau kemarin kita sudah ngomongin yang namanya enak nggak sih kerja di Malang. Sekarang kita bakal ngomongin tentang apa ya, Rek? Kalian sempat gak merasakan sesuatu hal, sebut saja kayak kuliner gitu ya. Kuliner itu, satu kuliner ini sempat viral dan rame banget, serame-ramenya sampai orang itu pada pengen nyoba semua. Tapi pada akhirnya hilang atau penjualannya langsung turun drastis. Atau kalau di industri musik atau industri entertainment namanya one hit wonder. Jadi sempat viral, sempat rame banget, terus tiba-tiba sepi atau bahkan hilang. Pernah nggak kayak gitu? Kalau yang bakal tak share ini seputar kuliner atau tempat wisata yang sempat jadi one hit wonder di Malang ya. Kalau contohnya sih kayak yang dulu apa ya? Es kepal Milo. Waduh, siapa yang nggak pengen nyoba es kepal Milo? Terus opo maneh dalgona kopi. Ayo. Terus apalagi ya, habis dalgona tadi terus cake artis itu loh, yang kayak punya Anang itu kalau nggak salah punya Asics. Terus ada pisang nugget punyanya Kaisang. Terus apa, Markobar juga, kayak gitu-gitu deh. Itu sekarang kan kayaknya sudah ndak terlalu rame dan bahkan ada yang hilang ya. Kalau nggak salah yang terakhir malah Sang Pisang itu terakhir masih di MOG, sekarang sudah ndak ada. Padahal lek jareku iku rasanya juga nggak gimana banget, masih enak dan masih edible gitu loh. Edible itu masih layak untuk dimakan gitu loh, bukan yang karena artis terus jualan karena artisnya aja kuenya nggak enak gitu. Enggak, kuenya enak tapi tiba-tiba menghilang dari peredaran. Kalau menurutku, ini benar-benar opiniku ya, kalau menurutku itu apa ya, kayak memang itu model bisnis, cuman kayak nggak ketata gitu loh. Karena mumpung lagi hype nih bikin, mumpung lagi musim cake artis, terus artisnya bikin, dan kayak nggak ada apa jenenge, nggak ada planning berkelanjutan gitu loh. Sekarang gini, kayak es kepal Milo gitu ya, yang range-nya
antara 8.000 sampai 15.000. Satu orang bikin itu mungkin ya modalnya anggap aja 5.000 lah. Sekarang orang mana yang nggak ada budget 5.000 untuk bikin es kepal Milo sendiri di rumah? Mungkin kalau kasusnya es kepal Milo kayak gitu ya. Kalau mungkin kasusnya artis-artis cake itu, cake kekinian itu adalah mereka mumpung lagi hype, lagi trafficnya kenceng-kenceng, mereka bikin itu dan langsung buka cabang yang jumlahnya ratusan, bahkan di seluruh Indonesia ada. Menurutku itu sih. Jadi jumlah produksi sama demand itu sama permintaan konsumen itu banyakkan produksinya. Soalnya kan terlalu accessible, jadi bukan jadi suatu ciri khas gitu ya. Jadinya banyak yang udah dapat, udah tahu rasanya, ya udah gitu, nggak ada repeat order atau pembelian kedua, ketiga dan seterusnya. Mungkin itu, kalau dinilai sih mungkin hampir-hampir sama kayak gitu ya. Pun juga ini terjadi di pariwisata. Ini juga lucu ya. Dulu ada yang namanya, mungkin masih ada sampai sekarang tapi sudah sepi. Di Malang itu ada yang namanya Batu Flower Garden. Itu menyulap bukit-bukit yang di samping-sampingnya Coban Rais itu jadi tempat wisata kekinian yang selfie-selfie itu. Yang kayak naik sepeda di sling, terus apa namanya, foto di atas bukit yang ada tulisannya Batu Flower Garden itu, terus ada ayunan, banyak wes. Juga di tempat lain di Malang itu ada di Coban Talun ya, ada apa, rumah Apache itu, terus spot-spot foto yang di hutan-hutannya itu. Dan sekarang juga sudah nggak hype. Ini juga hampir sama kayak yang kuliner tadi. Mungkin penyebabnya adalah dulu bisa ramai, bisa pol gitu ya, karena persebaran informasinya itu kenceng banget gitu loh, lewat sosial media, terus apa, diomongin sama temennya yang udah ke situ. Jadi kayak, oh temenku udah kesini deh, pengen coba gitu. Udah foto, udah diupload, mau ke situ lagi, kan udah pernah, kan cuman foto, udah pernah di situ. Itu jadinya kalau di runut mungkin gimmicknya terlalu besar daripada value-nya, baik di yang kuliner maupun yang di pariwisata tadi ya, kalau menurutku sih. Jadi gimmick supaya up to date, supaya nggak ketinggalan. Kalau disebut FOMO sih iya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh bikin orang jadi fear of missing out. Jadi aku nggak pengen ketinggalan dari temanku, kayak gitu paling ya. Tanpa ada value yang didapat ketika setelah melakukan hal itu atau membeli barang tersebut ya. Kalau menurutku sih kayak gitu. Jadi, oh hype nih, udah beli, udah coba, udah upload, ya udah. Mungkin jadinya kayak gitu deh. Padahal banyak loh. Itu kalau menurutku sih itu bukan hal yang salah, sama sekali bukan hal yang salah. Orang bikin satu usaha viral, booming,
Toh mereka juga sudah dapat penghasilan dari hal itu. Entah itu mereka dapat ROI apa balik modal atau enggak, itu mungkin dihitungannya mereka. Tapi itu bukan hal yang salah, karena di bisnis setauku gagal itu biasa. Tapi gagal kalau sudah berpenghasilan sih kayaknya enggak ada problem ya, karena termasuk trial and error. Tapi ya gitu sih. Orang Indonesia cenderung fear of missing out daripada memikirkan value. Ini menurutku ya. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komen deh. Nah, tapi ini juga apa ya? Gak berlaku untuk beberapa kuliner yang sempat muncul di beberapa tahun yang lalu dan sampai sekarang masih beredar dan ramai. Sustainable, jadi masih berkelanjutan gitu ya. Ada beberapa kuliner dan wisata yang masih kayak gitu. Contohnya, kita ambil contoh ayam geprek manapun, meskipun gak hype, tapi penjualannya masih bagus banget. Ayam geprek ya. Terus ada lagi boba-bobahan gitu kan masih bertahan sampai sekarang. Mungkin kalau pemain kecil ada beberapa yang mungkin harus nggak lanjut ya. Tapi tren untuk boba ini masih terus berlanjut. Buktinya apa? Karena di jalan-jalan, di kafetaria di mall itu masih pada jualan boba. Di mall sekarang sudah nggak ada loh yang jualan es kepal Milo. Beneran. Udah tak cek di mall di Malang ya, sudah nggak ada. Kalau mungkin ada boleh tulis di kolom komen deh. Nanti mungkin bakal tak tanyain penjualnya gimana bisa caranya bertahan di eranya orang yang cepat bosen kayak gini. Itu satu ayam geprek, dua boba. Yang dari sisi pariwisatanya sih yang sustainable kalau di Malang itu ada Jatim Park Group. Terus ada juga Hawaii, mungkin karena mereka pemain besar juga ya. Terus ada juga yang masih bertahan sampai sekarang itu, kalau di Malang sih mungkin itu aja ya. Kalau untuk tempat-tempat wisata yang spot selfie itu kayaknya sudah menurun drastis deh untuk penjualannya. Nah, bedanya apa? Kalau menurutku bedanya adalah yang sustainable atau yang bertahan sampai sekarang itu sudah masuk di market yang dibutuhkan sama orang Indonesia. Kalau menurutku sih gitu. Ambil contoh tadi ayam geprek ya. Ayam geprek itu isinya adalah nasi, ayam, sama sambal. Dan setauku 3 komponen dari ayam geprek ini adalah makanan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Orang Indonesia mayoritas semuanya makan nasi, lauknya ayam, dan sebagai penyedap mereka kasih sambal. Di tempat kalian mana ya yang nggak makan makanan seperti ini? Kayak gitu ya. Mungkin ada di beberapa daerah-daerah tertentu yang aksesnya sulit, mungkin susah untuk mendapatkan hal-hal kayak gini. Tapi mayoritas orang Indonesia rata-rata makan nasi, lauknya ayam, kondimen atau pelengkapnya sambal. Berarti itu kan sudah masuk di market yang pasarnya itu besar, dan semua orang di Indonesia makan makanan itu. Jadi ya mereka bisa sustain karena marketnya yang mencukupi ya. Jadi antara produksi sama penjualan itu bisa bertahan kayak gitu.
Kalau ambil kasusnya boba. Boba adalah minuman manis yang ada bulir-bulir apa itu? Tapiokanya ya. Dan itu mengenyangkan. Kenapa boba bisa sustainable dan bertahan di market? Karena orang Indonesia sukanya minuman manis dan mengenyangkan karena ada tepung apa? Bulir-bulir tapiokanya tadi. Kalau menurutku sih itu. Kalau dari segi apa namanya? Pariwisatanya sih, kalau dari Jatim Park Group, mungkin value yang mereka tambahkan di produk yang mereka sajikan adalah orang berwisata itu butuh nyaman, lengkap, dan ada oleh-oleh yang dibawa pulang dalam bentuk foto, video, bahkan edukasi untuk anak-anaknya. Jadi ada ilmu yang didapat pas kayak apa namanya, jalan-jalan sekalian belajar kayak gitu. Mayoritas kan kayak gitu kalau dilihat Jatim Park. Batu Secret Zoo, zoo-nya keren. Terus museum satwanya juga informatif banget. Yang baru ini Dino Park, museum dinosaurusnya juga lengkap banget dan disajikan secara interaktif kayak gitu. Orang jadi mungkin kalau bawa anak gitu ya, oh nak, nanti kita sekalian belajar dinosaurus di sana. Ketika yang udah pernah ke sana pun, kayak ke Jatim Park 2, mau healing, lihat hewan, jalan-jalan lihat hewan, foto-foto sama hewan, interaksi sama hewan. Interaksi yang disajikan pun itu jadi apa ya, sesuatu yang ngangenin gitu loh. Hampir mobilnya hampir nabrak tadi. Itu jadi nggak cuman sekedar jualan foto, fotonya bagus terus udah, tapi ada value yang ditambahkan pas kita membeli produk itu ya. Kalau menurutku sih itu. Hawaii pun sama. Kalian mau nyari waterpark yang keren, yang lengkap, yang adrenalinnya tinggi, di mana kalau nggak di Hawaii? Itu untuk anak muda yang nyari adrenalin. Kalau untuk family yang mau di kolam yang biasa pun juga tersedia di sana. Jadi value-nya adalah Hawaii itu adalah tempat waterpark yang lengkap, bisa untuk anak muda, family, dan rata-rata marketnya di Malang itu yaitu anak muda sama family. Anak mudanya itu anak kuliah, family-nya adalah keluarga kecil yang tinggal dan hidup di Malang kayak gitu. Jadi menurutku itu sih, ketika kita bikin produk atau sesuatu, selain gimmick untuk marketing, si produk itu sendiri harus punya value untuk jadi manfaat buat calon pembelinya nanti. Kalau menurutku itu sih. Kalau menurut kalian gimana? Mungkin ada input atau komentar seputar Motopod kali ini, Moto Vlog sambil podcast kali ini. Silakan tulis di kolom komen ya. Oke, sampai di sini dulu vlog kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, silakan pencet tombol like. Sebarkan video ini ke semua orang yang kalian kenal maupun gak kenal. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe di sebelah kanan bawah warna merah. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Matur nuwun.